Kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana kegiatan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Marlian Hardi, SPSI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir. Seterusnya Al-Ustadz Nurhayat yang sengaja kita hadirkan, yang nantinya akan memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para siswa hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini masih diberikan nikmat untuk berpikir, sehingga kita berinisiatif untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dengan demikian kita terlepas dari hamba-hamba Allah yang lupa dengan nikmatnya. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan apresiasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang telah berkenan menghadiri acara kami ini. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami para panitia. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, keluarga besar MTSN 2 Indragiri Hilir yang telah bekerja sama bahu-membahu, saling membantu, sehingga acara pelepasan siswa kelas 9 MTSN 2 Indragiri Hilir terlaksana seperti apa yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa telah 1 tahun pandemi COVID-19 melanda negara kita. Selama kurun waktu itulah semua sendi-sendi kehidupan menjadi berubah, termasuk dunia pendidikan. Yang semula pendidikan itu dipusatkan di sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren, dengan adanya wabah ini terpaksa harus dialihkan ke rumah dengan fasilitas apa adanya. Hal ini sesuai dengan anjuran pemerintah pada waktu itu bahwa kita memang harus berada di rumah, atau diistilahkan dengan stay at home. Dengan adanya wabah ini, tidak hanya siswa, bahkan guru juga merasa ada rasa kecewa yang begitu mendalam. Karena banyak kegiatan-kegiatan kesiswaan yang harus ditiadakan. Salah satu di antaranya adalah acara semacam ini, yaitu pelepasan siswa kelas 9. Tahun yang lalu terpaksa harus ditiadakan. Sungguh sangat mengecewakan bagi para siswa. Kenapa? Karena mereka terkesan datang ke MTSN ini tanpa kesan, kemudian mereka pulang juga tanpa pesan. Menghindari hal demikianlah, maka pada tahun ini panitia memberanikan diri untuk mengadakan pelepasan siswa kelas 9 dengan acara sesederhana mungkin.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita berharap pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Karena kami para majelis guru sudah tidak sabar lagi untuk menitipkan ilmu dan keterampilan kepada para siswa. Salah satu di antaranya adalah tahfiz Al-Quran juz 30 dan hafalan doa tahlil. Itu barangkali yang sudah tidak sabar lagi akan kami berikan kepada para siswa. Mudah-mudahan harapan kami ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandemi ini pun akan segera berakhir. Kemudian yang terakhir, kami berpesan kepada para siswa, barangkali hari inilah hari terakhir kalian mengikuti acara seperti ini. Esok atau lusa kalian sudah tidak berada lagi di sini. Kalian bisa lihat di depan kalian ada foto beberapa kawanmu. Ada yang ingin melanjutkan ke Siak, ada yang ingin melanjutkan ke Pekanbaru, bahkan ada yang pergi jauh ke Pulau Jawa sana, ke Sukoharjo. Kami para guru hanya titip pesan, ketika kalian nanti sudah berada di sekolah-sekolahmu yang baru, tolonglah jaga nama baik alma mater. Tunjukkan bahwa kalian adalah dari lulusan-lulusan terbaik MTSN 2 Indragiri Hilir. Dimanapun kalian berada, tetap jaga sikap. Tunjukkan akhlakul karimahmu yang baik. Para siswa yang berbahagia, mudah-mudahan ilmu yang kami titipkan dengan kalian bermanfaat untuk masa depan kalian. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari perwakilan siswa-siswi kelas 9 yang akan disampaikan oleh teman kita, Gina Naifa Asila. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, yang terhormat Ibu Bapak Majelis Guru beserta staf, yang terhormat para tamu undangan yang berkesempatan hadir, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan hatam Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman dari kelas 9 ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kami meninggalkan sekolah ini. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, banyak sudah proses pembelajaran yang kita lewati selama 3 tahun terakhir ini di sekolah, baik secara daring maupun luring. Selama proses itu, tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, melainkan kita juga mendapatkan pendidikan karakter dari semua guru. Sedih rasanya harus berpisah dengan guru-guru, teman-teman, serta harus meninggalkan sekolah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan dari kelas 9 untuk guru-guru yang telah sabar mengajar dan membimbing kami dengan rasa sabar dan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa ibu dan bapak guru dengan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, kami siswa-siswi kelas 9 merasa tidak luput dari kesalahan, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Kelalaian kami dalam mengerjakan tugas, perkataan dan perbuatan kami yang menyinggung perasaan ibu dan bapak guru. Untuk semua hal itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sedikit pesan untuk teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti meraih cita-cita. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sekolah ini dapat kita terapkan dan kita manfaatkan di sekolah selanjutnya maupun di kehidupan sehari-hari.
serta semoga kita dapat kembali berkumpul saat kita sudah sukses dan berhasil nanti. Amin. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari perwakilan wali murid siswa-siswi kelas 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Dahlan SAG. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindad Hilir, yang diwakili Bapak Kepala Tata Usaha, kemudian Kepala Staf Madrasah, kemudian Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang menghadiri acara ini. Kemudian siswa kami semua, anak didik kami semua, yang alhamdulillah pada hari ini mereka telah menyelesaikan satu jenjang tahapan pendidikan, yaitu pendidikan Madrasah Sanawiyah SLTT. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon izin kepada Bapak Ibu para wali murid yang saya ditakdirkan untuk memberikan kata sambutan ini. Sekali lagi saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu para wali murid. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kepada Ibu, majelis guru di Madrasah Sanawiyah ini yang lebih kurang 3 tahun, walaupun ada pembelajaran daring, namun itu tidak mengurangi rasa terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu guru, terutama kepada Ibu kepala sekolah yang telah membimbing, mengarahkan anak-anak kami sehingga mereka pada hari ini kita lihat mampu menyelesaikan tahapan pendidikan ini. Kami wali murid mengakui bahwa di antara anak-anak kami ini pernah membuat jengkel, membuat tidak enak, karena saya juga mengalami hal seperti itu, karena saya juga alhamdulillah Allah takdirkan sebagai guru. Saya kadang-kadang merasakan juga itu. Namun saya yakin semua guru satu tujuan yang mulia adalah untuk berusaha, berupaya membentuk dan merubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik insya Allah. Dan kadang-kadang saya berpikir, Bu, mendidik anak yang degil, mohon maaf, yang agak bandel, itu lebih mulia daripada yang lurus-lurus aja. Tentu dengan syarat kesabaran yang kita miliki. Saya kadang, Bu, kalau berdiskusi ini saya terharu. Saya kembali 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Saya dulu di MTS ini nih, Bu, terutama tahun 89. Ketika saya melihat anak saya, Allah takdirkan berhasil masuk di satu sekolah yang insya Allah fasilitas yang disediakan lebih, hanya tinggal kepada anaknya lagi. Kalau saya melihat saya ke belakang, saya sangat bersyukur, Bu. Bapak, saya sangat syukur, Pak. Saya bandingkan dengan, mohon maaf, yang mungkin saya dulu. Karena itu saya menghimbau, saya memberikan motivasi kepada anak,
pada siswa kami yang mungkin mohon maaf kelakuannya agak sedikit bandel, yang mohon maaf kelakuannya merepotkan guru. Karena saya berpikir tidak ada kebandelan, tidak ada kenakalan permanen. Karena tujuan pendidikan itulah merubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Karena itu saya berpesan kepada siswa dan siswi semuanya, terutama yang lulus di sekolah unggulan. Mohon maaf, bukan berarti Anda yang mutlak Allah takdirkan terbaik. Dan mohon maaf juga kepada anak kami, siswa kami yang mungkin, siswa MTS yang mungkin belum punya kesempatan untuk lulus. Bukan kamu yang tidak terbaik, semuanya terbaik. Semuanya menjadi lahan amal ibadah. Bagaimana? Ketika lulus bersyukur, maka insya Allah dinilai ibadah. Yang lulus bagaimana? Dia sabar, insya Allah menjadi ibadah. Jadi pesan saya juga kepada anak kita ini yang telah lulus di sekolah unggulan, landasi dasari diri Anda dengan iman dan takwa. Insya Allah Anda akan selamat. Karena itulah yang menjadi pedoman kita di dalam menjalani kehidupan, menjalani pendidikan yang selanjutnya. Kemudian untuk siswa dan siswi kita semua yang sudah menamatkan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah ini, jadikanlah ilmu yang kamu terima dari bapak dan ibu guru sebagai landasan untuk beribadah. Maka ketika itu jadilah dia ilmu amaliyah. Dan kerjakan, laksanakan ibadah, laksanakan apa yang sudah didapat dari bapak dan ibu guru sebagai bagian dari ibadah. Maka jadilah dia amal ilmiah. Artinya amal perbuatan yang didasari dengan ilmu dan ilmu yang diamalkan. Insya Allah itulah yang terbaik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, Majelis Guru, terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah mendidik, yang telah membimbing anak kami sehingga pada hari ini mereka mampu menyelesaikan tahapan pendidikan ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan tahfiz Quran oleh siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir. Kepada nama-nama yang disebutkan harap naik ke panggung. Akila Balkis dari kelas 93, Qurratu Aini dari kelas 92, Surya Rifani dari kelas 94. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Taufik Tawil SPD. Kepada Ustadz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kemenak yang diwakili oleh KTU dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Ruyat yang hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama kita muliakan Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir dan wali murid beserta anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu Ibu dan Bapak ketahui, saudara-saudaraku sekalian, sesuai dengan program MTSN 2 Indragiri Hilir, bahwa salah satu unggulan kita adalah coba untuk menelurkan penghafal walaupun tidak sebanding dengan kita orang-orang yang di luar. Artinya anak-anak ini kita harapkan sudah bisa menghafal juz 30, dan mungkin dari program kita
itu bisa menghafal juz 1 dan juz 2. Karena COVID, maka ada beberapa anak yang sudah menuntaskan, yang dibimbing oleh Al-Mukarram Ustadz Gopar, kemudian Ustadz M. Yusuf dan Ustadz Wahyudi, juga dibantu dengan guru-guru yang lain termasuk Korea kita Ibu Sulastri. Ada 3 orang Bapak yang kita tampilkan ke depan ini. Jika nanti terdapat kesilapan dan kekurangan, mobil khususnya Ustaz Ruhiyat nih pakarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah program kita selanjutnya, kami dari keislaman, kemudian baru saja Ibu lantik untuk di bidang keislaman. Kita programnya insya Allah tahun ke depan itu mudah-mudahan anak-anak kita ini bukannya yang takhasus saja, tapi kalau bisa memang seluruh santri tamat di MTSN ini dia sudah menghafal minimal juz 30. Tepuk tangan dulu. Kemudian tahlil dan tahtim. Ya, tahlil dan tahtim. Karena di usul fiqh itu dikatakan al-adah muhakkamah. Jadi kebiasaan itu bisa jadi hukum. Kalau kita tidak bisa tahlil di daerah kita dan baca ayat-ayat yang lain mungkin yang diperlukan di daerah kita akan tersisih. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau nanti dalam pelampiran anak-anak kita ini itu Akila Balkis. Angkat tangannya Akila Balkis. Ini Pak, Bu, kawan-kawan sekalian, ini sudah hafal 3 juz. Ya, juz 30, juz 1 dan 2. Namun, itu tadi, karena COVID kita tidak bisa mengontrol ya para penguji, itu mungkin yang agak lancar sedikit, lancar ya, itu juz 1. Yang kedua, Qurrata Aini. Ini kelas 92, tadi 93, ini 92. Ini alhamdulillah hafal juz 30 ya, juz 30 ya. Yang ketiga yang paling ganteng nih ya, ini Surya Irfan kelas 94, ini juz 30 ya, Surya Rifan ya, Surya Rifani. Untuk itu, untuk tasdik ini kita coba untuk mengingat-ingatkan saja ya. Ustaz Riyad nanti bolehlah dikit-dikit kan ya, Ustaz Pak Idrus, Ustaz Afif juga ini ya, silakan nanti untuk ini kita coba aja ya ke Akila dulu ya. Saya buka Al-Quran nih. Kalau salah nanti kawan-kawannya, halo, kalau nanti ada salah tolong maafkan ya. Kita baca coba surat Al-Baqarah aja nih, Al-Baqarah ayat 10 ya. Sambung nak ya. Akila ya, Akila ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Akila dulu. Kita cari ayat untuk Qur'an dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah. Tuntas. Tepuk tangan yang mana? Untuk Qur'an ya, Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa darabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa idal jibali kaifa musibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
Inna ilaina iyabahum Summa inna alaina hisabahum. Alhamdulillah. Nah, lulus. Nah, kata Ustaz Royat lulus. Alhamdulillah. Kita sambung lagi dengan yang paling ganteng ini, Surya. Kepada Ustazah. Kami persilakan Bu Sulasti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. والناشطات نشطا بسم الله الرحمن الرحيم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk 94. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, orang yang menghafal Al-Quran ini di dalam otaknya ada Al-Quran, dia termasuk keluarganya Allah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk keluarganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Pak Ustaz Riyad mau bacakan sedikit, mau sama anak-anak. Yusi mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Satu lagi yang adik sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Cukup, lulus, mantap, insyaallah bahagia. Sekarang Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu kepada penghafal Al-Quran kita. Alhamdulillah ya. Kepada petinggi-petinggi yang ada di depan sini dan masyarakat di sekitar, kami mohon doanya karena kita berharap program ke depan kita berharap itu bisa membuat anak-anak kita tamat SMTSN ini yang akan kita canangkan itu hafal juz 30 ditambah dengan nanti baca-baca tahlil dan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, dan itu akan kita sertifikasi nanti ya insya Allah. Jadi mungkin ya disertifikasi guru-gurunya yang akan mengetes itu. Jadi mohon doanya. Kemarin sudah ngomong sama Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah. Inilah dia. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada orang yang membacanya, dan alhamdulillah ini yang di depan akan kita kasih hadiah. Ya, hadiah. Kami minta kepada Pak Kasih KTU, Pak Apip, juga Pak Ustadz maju ke depan untuk memberikan hadiah. Ya, silakan ke depan Ustadz. Iya. Oh ya, orang tuanya, mana orang tuanya Bu? Kita mana orang tuanya, silakan maju ke depan. Alhamdulillah. Tepuk tangan semua dulu kepada Pak Idrus Akila. Ya. Alhamdulillah. Ke Pak Habib pada Qurrata A'yun. Alhamdulillah. Pak Ustadz ke Surya. Iya. Kita foto bersama dulu. Silakan Bu. Pak Ustadz Gafar. Pak Gafar, pembimbing. Ustadz sini Ustadz. Antum Ustadz. Ini Pak Ustadz Gafar yang membimbing. Kami cuma meneruskan aja. Pak Ustadz Wahyudi. Ada? Ustadz Yusuf. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Kemenak, Ibu Kepala Sekolah, Pak Ustadz. Selesai sudah acara penghafalan Al-Quran, kami serahkan kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Sri Mulyati MA, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Bapak Dr. Haji Idrus MPDI, yang terhormat Bapak Kasih Penmat Dr. Haji Afrizal MM, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Al-Ustadz Ruhiyat MPDI, yang insya Allah nantinya akan memberikan motivator kepada anak-anak kami semua.
Yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini, serta anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara ini dan dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin serta anak-anak yang Ibu sayangi. Alhamdulillah 3 tahun sudah kami melaksanakan pendidikan kepada anak-anak yang Ibu dan Bapak titipkan kepada kami pada tahun 2018. Jadi pada tahun ini 2021 insya Allah mudah-mudahan anak-anak Bapak dan Ibu yang dititipkan kepada kami nantinya akan lulus. Nah, untuk diketahui tahun ini untuk kelas 9 itu berjumlah 364. Jadi dari 364 ini tidak seperti tahun yang biasa-biasanya, ini kami melaksanakan adalah ujian madrasah. Tidak ada lagi karena memang sudah tidak ada lagi. Jadi ujian madrasah berstandar nasional. Maka kelulusan daripada anak-anak kita semua itu ditentukan oleh sekolah dan bagaimana aktifnya anak-anak dalam belajar. Jadi prestasi anak-anak dan juga hasil dari ujian atau ujian madrasah berstandar nasional inilah yang akan menentukan kelulusannya nanti. Kemudian juga banyak program-program yang kami laksanakan, namun karena ya COVID beberapa waktu ini kami tidak semuanya bisa laksanakan. Namun alhamdulillah walaupun dalam waktu yang sangat sempit karena pertemuan yang kurang maksimal, alhamdulillah kami dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Nah, kepada Bapak dan Ibu mungkin dalam kami mendidik anak-anak semuanya terdapat mungkin salah atau silap, kami mohon maaf. Dan kepada anak-anak sekalian, ilmu yang kalian dapat ini mudah-mudahan bermanfaat baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Pesan Ibu kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu juga, kepada anak-anak Ibu juga, lanjutkanlah pendidikannya. Baik itu pendidikan formal maupun informal, seperti yang kita lihat tadi, ekstranya hafalan Al-Qur'annya jangan berhenti sampai di sini. Karena untuk di sanawiyah ini kita terbatas oleh waktu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Diman akan melanjutkan lagi hafalan yang sudah umpamanya sudah juz 1, juz 2, juz 30. Mudah-mudahan Man mungkin akan menyambut juz 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena untuk beberapa universitas juga mengharuskan ada yang hafal Quran, maka dia akan lulus diterima langsung. Ada beberapa itu universitas-universitas yang syaratnya harus hafal beberapa juz. Jadi dari sini mudah-mudahan program kami ini didukung oleh Bapak dan Ibu wali murid yang insya Allah kedepannya kami akan mengeluarkan sertifikat nanti untuk anak-anak kami yang juz 1, 2, dan 3 mungkin juz 30, kemudian tahlil, doa selamat dan lain sebagainya yang memang itu diperlukan di dalam masyarakat. Jadi nanti sertifikat itu akan dipertanggungjawabkan bagi anak-anak kita dan juga guru-guru. Insya Allah anak yang mendapat sertifikat memang sesuai dengan yang didapatkannya. Jadi nanti kedepannya sudah saya programkan, anak yang sudah memperoleh sertifikat maka mereka akan bisa ujian nasional. Nah, jadi kalau tidak, tunda dulu. Jadi menjelang itu kita akan tes semuanya. Mudah-mudahan program unggulan yang kami laksanakan, yang memang tidak banyak, hanya satu itu saja, tapi mudah-mudahan sukses nanti ke depannya. Jadi demikian. Nah, insya Allah nantinya kita akan laksanakan sesuai dengan programnya.
Nah, kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersusah payah dan juga bahu-membahu sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Karena tanpa ada kerjasama yang baik, mungkin kepala sekolah juga tidak akan ada apa-apanya. Jadi bisanya, suksesnya sekolah kita ini karena kita saling bekerja sama, saling membantu dan punya niat. Mudah-mudahan MTSN 2 Indragiri Hilir ini ke depannya akan lebih maju lagi. Nah, sekali lagi saya juga ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah lulus di MAN IC, MAN 2 model, kemudian ada MAN yang ada di Jawa, juga ada yang tidak terdata, yang sudah lulus di sekolah menengah atas, madrasah atas yang tahfiz itu. Ada yang tahfiz tadi mana itu saya tidak terdata lagi sehingga tak tertuliskan, saya mohon maaf betul. Ada kota salah ada 5 orang lagi itu yang belum tertulis tapi sudah diterima untuk sekolah lanjutan. Mohon maaf betul kepada Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih banyak lagi. Insya Allah ini untuk SMA Plus itu yang mendaftar kota salah 7 atau 8 sudah lulus administrasi, tinggal menunggu tes di tanggal 10 dan 11 April. 10 dan 11 April dan mudah-mudahan Ananda semua lulus semuanya. Dan juga yang ikut ujian saya insya Allah mudah-mudahan lulus semua dan nantinya dapat masuk ke sekolah-sekolah favorit yang memang Ananda semua inginkan. Mungkin ke SEMIA, ke MAN, SMA 1, SMA 2, dan mudah-mudahan nantinya di tempat yang baru Ananda tetap menjadi yang berprestasi. Nah, karena yang sudah-sudah rata-rata dari MTSN ini di tempat mereka berada itu akan menjadi pimpinan di sana. Sekurang-kurangnya menjadi ketua OSIS. Nah, kemarin juga saya dapat dari ucapan selamat dari Ibu Nurlinda bahwa anak-anak kita yang ada di MAN 2 rata-rata sangat berprestasi. Begitu juga yang sudah di MAN IC. Nah, menurut Ibu Hayatiroh, alhamdulillah anak MTSN 2 yang masuk ke sana tidak mengecewakan. Dan alhamdulillah saya doakan anak-anak kami semua mudah-mudahan nantinya tercapai apa yang dicita-citakan dan tetaplah menjaga nama baik MTSN 2 ini dimanapun anak-anak Ibu berada. Nah, Ibu rasa untuk sambutan saya pada hari ini lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bapak Haji Harun SAG MPD atau yang mewakili, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir, yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Haji Aprizal, yang kami hormati yang hadir di kita Pak Kua Kecamatan Batang Tuaka, Sagus Wali Murid, yang kami hormati penyuluh agama Bapak Aryat dari 90, yang kami hormati Bapak-Bapak serta Ibu Majelis Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Tembilahan ataupun Indragiri Hilir, yang kami hormati Ketua Panitia perpisahan atau pelepasan dan khatmul Quran pada hari ini beserta anggota. Seterusnya yang kami hormati Bapak-Bapak serta Ibu Wali Murid yang hadir di tengah kita, yang kami hormati, kami sayangi anak-anak kami, pelajar ataupun siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indragiri Hilir. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
alhamdulillah pada hari ini menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kalau kita terus bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita, terutama nikmat kesehatan ini. Selanjutnya terhindar daripada wabah corona ataupun penyakit yang melanda saat ini. Salawat dan salam sama-sama kita mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan seringnya kita mengucapkan salawat, Allah berikan kepada kita pertolongan, terutama di akhir kelak berupa syafaat. Bapak serta ibu, anak-anak kami yang kami hormati, sebelumnya kita sampaikan bahwasanya pada hari ini kita melaksanakan pelepasan sekaligus khatmil Quran. Khusus anak-anak kami kelas 9, memang pada hari ini anak-anak kami semua sudah khatam membaca Al-Quran. Dalam arti kata bukan tamat membaca Al-Quran. Dalam arti kata memang kita khatam ataupun selesai membaca Al-Quran, tamat. Sekali lagi tidak berhenti belajar dan membaca Al-Quran. Untuk itu kepada anak-anak kami semua, tingkatkan prestasi ini. Tentunya kita masih jauh daripada kesempurnaan. Tapi kita bersyukur pada saat ini kita sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun jauh dari sempurna, tapi cukuplah untuk kita. Tapi jangan lupa anak-anak kami semua, terus tingkatkan membaca Al-Quran ini, terus tingkatkan belajar Al-Quran ini. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan salam maaf Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Negeri Hilir. Baik, Bapak-bapak, saudari yang berbahagia, kita juga dapat menyampaikan bahwasanya Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2001 bahwasanya saat ini yang namanya wabah corona belum berakhir, belum selesai. Masyarakat sementara menganggap ini tidak ada masalah lagi. Kita sendiri juga demikian, rasa-rasanya tak ada masalah lagi lah. Terbiasa, kata Ketua Panitia sudah setahun lebih kita berada dalam keadaan seperti ini. Jadi sudah rasanya terbiasa lah. Akan tetapi untuk diingat bahwasanya yang terpapar wabah corona semakin meningkat. Kemudian Bapak Saudara semua, pada saat ini karena wabah belum berakhir, anak-anak kami semua terutama, jangan lupa melaksanakan 5M. Instruksi Menteri Agama 5M tetap kita laksanakan. Pertama, memakai masker. Kecuali sedang berpidato, sedang makan, nah itu dibolehkan. Memakai masker yang benar. Jadi memakai masker dan memakai masker yang benar. Yang benar adalah menutup hidung dan mulut. Jadi bukan di dagu, bukan di dahi, bukan di hidung, dan bukan di mulut saja, tetapi menutup mulut dan hidung. Yang keduanya, rajin mencuci tangan dengan air yang bersih. Jadi kemarin Bapak serta Ibu yang berbahagia, kami di Kanwil ketika raker, rupanya masker ini adalah sangat ampuh sekali untuk terhindar dari corona. Karena yang namanya kuman itu lebih efektifnya itu masuk rongga mulut hidung. Jadi untuk itu namanya masker ini tetap kita pakai. Jadi paling cepat menularnya wabah itu melalui mulut dan melalui hidung. Makanya masker inilah yang perlu kita pakai setiap saat. Jadi yang kedua dari cuci tangan. Tangan kita ini entah kemana-mana kita memegang, kita tidak tahu apa yang dipegang orang yang terpapar corona, kita pegang kembali. Kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi dan interaksi kepada orang lain. Jadi interaksi kepada orang lain inilah termasuk cepat wabah itu menjangkit pada kita. Makanya kita kemarin menganjurkan kepada anak-anak semua ketika masuk tatap muka tidak bersalaman. Guru juga demikian, sesama guru. Kalau bisa jangan bersalaman, kadang tak bisa dihindari ya dah. Cukup kita sentuhan tangan ataupun sebagainya, sudah itu merupakan salam bagi kita, karena darurat. Jadi sekali lagi, jangan interaksi kepada orang lain yang tidak dikenal terutama,
sesama kenal pun kita jangan hendaknya. Sebab menurut bapak serta yang pernah kena corona, sakit betul kena corona. Beda dengan penyakit lain. Sakit, napas susah, badan rasa sakit, dan lain sebagainya. Diisolasi lagi, sendirian, tak tahu siapa yang mau menjenguk, tak ada. Anak pun tak bisa menjenguk, istri pun tak bisa menjenguk, sendirian. Sakit sekali kena corona. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Di samping itu kita melaksanakan 5M. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kita melaksanakan 5M ini mudah-mudahan corona cepat berakhir. Jadi sebagaimana disampaikan oleh baik Ibu Kepala Madrasah tadi, Ketua Panitia juga tadi sampaikan bahwasanya sudah setahun lebih kita mengalami seperti ini. Belum berakhir corona. Nah, melaksanakan 5M mudah-mudahan berakhir. Ibu-ibu tak sabar untuk kembali tatap muka. Bapak juga demikian. Jadi tidak efektif sebenarnya belajar secara daring dan sebagainya. Masih syukur Bapak Seribu kita berada di ibu kota Inhil ini, di Tembilahan ini. Syukur kita. Fasilitas ada. Sinyal juga ada. Tapi kalau kami sudah keliling Ibu ke berbagai daerah. Kalau di daerah sinyal tidak ada. Apalagi HP juga tidak punya. Jadi untuk pembelajaran saat ini untuk di daerah sangat-sangat terhambat. Kalau di sini tidak efektif, apalagi di daerah. Itulah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan corona cepat berakhir. Jadi untuk informasi, kami sudah mendapatkan surat dari, mungkin Bapak Ibu sudah dapat juga suratnya dari Satgas Covid, ketuanya Pak Bupati, bahwasanya nanti tanggal 15 April sudah dibolehkan kita tatap muka mulai kelas 7 sampai 9. Jadi seluruhnya boleh masuk nantinya. Jadi SD kelas 3 sampai kelas 6, kemudian untuk Madrasah Sanawiyah ataupun SMP mulai kelas 7 sampai dengan 9. Demikian juga SMA ataupun SLTA boleh masuk seluruhnya. Jadi mulai 15 April nanti, pas bulan puasa nantinya itu. Untuk itu kepada anak-anak semua, kepada kita semua nantinya, kalau dilaksanakan tatap muka, mudah-mudahan protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan. Kemudian seterusnya, kami juga mengucapkan selamat dari Kementerian Agama kepada anak-anak kami yang sudah memasuki ke jenjang selanjutnya ataupun diterima di madrasah ataupun di sekolah unggulan. Ada yang di IC, Man Model dan sebagainya. Nah, kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan anak-anak kami tetap jaya, tetap sukses. Kepada anak-anak kami yang tidak diterima di unggulan, kita tidak perlu berkecil hati. Kesempatan itu memang belum kita dapati. Akan tetapi yang namanya berprestasi di mana saja, anak-anak kami tetap bisa melaksanakannya. Semuanya ada hikmahnya. Tidak diterima di madrasah ini, diterima di sekolah lain, ada hikmahnya. Yang namanya berprestasi di mana-mana saja bisa. Jangan lupa, tetap bersemangat dan tetap kita percaya diri dan tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terbaik bagi kita. Nah, jadi untuk anak-anak kami semua, selamat yang sudah sukses diterima di MAN ataupun di sekolah unggulan, yang tidak diterima di sekolah unggulan, jangan patah hati, bersemangat, tetap berprestasi. Selanjutnya kepada kita semua, terutama madrasah, ini kemarin kita melaksanakan Rakernas, pidato daripada Menteri Agama, diminta kepada madrasah. Logo kita madrasah adalah madrasah hebat. Tapi ke depan kita juga harus madrasah lebih hebat lagi. Itu maksudnya. Jadi untuk itu kepada madrasah artinya terus berinovasi. Guru-guru kepala madrasah terus berinovasi. Jadikan madrasah ini apa unggulannya. Jadikan madrasah ini apa ciri khasnya. Sehingga output ke masyarakat itu terbaca dia. Ataupun dikenal dia. Wah, kalau keluar dari madrasah ini, Sanawi ini, kalau sudah ke madrasah lain, ke sekolah lain, dia berprestasi. Itu merupakan unggulan tuh. Terima kasih Ibu. Di kerja keras selama ini berhasil. Akan tetapi kita minta jangan berpuas diri
di sana ataupun di sini saja. Terus kita berinovasi. Sebab kalau kita berpuas diri, kalau kita cukup apa adanya dan tidak mau berinovasi, nanti ke depan kita tertinggal, Bu. Kita pikirkan ke depan. Yang namanya ke depan itu sekolah lain terus berinovasi. Sementara kita tidak berinovasi, nanti kita bisa ketinggalan. Memang saat ini kita akui madrasah kita di Tembilahan ini, di Inhil ini cukup diminati. Akan tapi ke depan kita tidak tahu. Kalau kita lalai, tidak berinovasi, bisa saja kita tertinggal kereta. Makanya saya ataupun kami di Bina Agama yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi akan melaksanakan wajib tahlil, hafal, wajib Quran juz ke-30 hafal, sangat-sangat kami dukung, sangat baik sekali. Sebab anak-anak kami semua nanti ataupun kapan-kapan di masyarakat yang paling berguna itulah kita kenal yang namanya Profesor B.J. Habibie. Setelah beliau tua, apa beliau sampaikan? Saya memang ahli masalah pesawat. Saya doktor, saya insinyur. Tapi setelah tua seperti ini tak ada gunanya sama sekali. Ataupun saya hebat matematika, hebat saya bahasa Inggris, bahasa Jerman. Setelah tua tak ada apa-apanya lagi, tak guna. Yang guna yang mana? Tahlil, Quran, itulah yang berguna. Makanya anak-anak kami semua nantinya kalau dapat sertifikat baca tahlil dari Ibu Kepala Madrasah, jangan dibuang. Nanti ketika sudah tua, sangat-sangat berguna. Di masyarakat sangat-sangat berguna. Kalau bahasa Banjarnya dulu kita, kalau sudah hafal perukunan tuh jadi alim ulama dulu. Tak tahu orang hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal kitab-kitab Kifayatul Akhyar dan lain sebagainya, tak tahu orang. Tapi kalau hebat perukunan di masyarakat itu alim ulama itu. Makanya jangan anggap remeh tahlil, membaca surat-surat juz yang ke-30 hafal, jangan dianggap remeh. Suatu saat pasti akan berguna. Jadi kalau kita ke masyarakat, kalau kenduri ataupun ada perkumpulan, itu kalau profesor doktor datang itu kuranglah disambut. Tapi kalau sudah baca doa datang, betul-betul ditunggu. Nah itu nanti itu. Di masyarakat hebat matematika belum tentu ketika ada orang kenduri ditunggu-tunggu, belum tentu. Profesor di bidang matematika datang ke masyarakat belum tentu. Tapi kalau sudah pembaca tahlil, pembaca doa datang, betul-betul ditunggu. Nah itulah anak-anak kami semua jangan remeh apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, Ibu Kepala Madrasah tadi. Kalau ada nantinya program seperti itu, ikuti betul-betul. Simpan sertifikat itu. Nanti 10 tahun, 50 tahun akan datang, nih tunjukkan pada saya, nih sertifikat saya, sertifikat pembaca tahlil. Mungkin diundang kemana-mana nantinya. Ini mudah-mudahan. Baik, Bapak-bapak, serta Ibu yang berbahagia, pada hari ini inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan juga mohon maaf kepada beliau, juga titip salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat. Baik, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak kami sukses, madrasah ini sukses sampai kapanpun. Terus kita berinovasi, mudah-mudahan nilai jual di masyarakat tetap tinggi. Dari kami lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.